Shalom, selamat pagi semua. Jemaat yang sudah hadir pada pagi ini, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah menghentar kami untuk datang dalam ibadah di tempat ini Tuhan. Biarlah kami mau mempersiapkan hati kami sepenuhnya hanya terarah kepada Engkau saja Tuhan. Mari Bapak, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam perjalanan di dalam untuk menuju ke tempat ibadah ini. Engkau akan pimpin Tuhan supaya mereka boleh sampai dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Dan kami juga berdoa pada pagi ini, sekali lagi apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan biarlah Engkau saja yang ada di tempat ini. Engkau saja yang bertata di tempat ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Juru selamat dan penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang, selamat berjumpa kembali, selamat beribadah di tempat rumah Tuhan. Apa kabar hari ini saudaraku? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sukacita? Bahagia? Karena kita bersukacita, kita berbahagia karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi ahli-ahli warisnya. Sebab itu kita akan selalu berbahagia. Karena kita adalah anak-anak raja. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita awali pujian kita. Kita naikkan pujian, ku berbahagia. Yakin teguh, karena Yesus adalah juru selamat kita. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, ku berbahagia, yakin teguh. Aku warisnya. Siapa yang sudah ditebus? Haleluya. Ciptaan baru. Amin. Roh Kudus. Katakan aku berbahagia. Berbahagia. Yakin teguh. Yesus abadi. Haleluya. Saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab itu naikkanlah pujianmu,
penyembahan-Mu yang terbaik, yang terindah hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah ditebus, kita adalah ciptaan baru. Kita pewaris-pewaris Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Pasrah sempurna, haleluya. Pasrah sempurna, hikmat penuh, suka surgawi melimpah itu. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, haleluya, bahagia, memuji Yesus selamanya. aku bernyanyi, Bahagia, memuji Yesus selamanya. aku bernyanyi, Amin. Bahagia, memuji Yesus selamanya. aku bernyanyi, Bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik saudara. Baik. Haleluya, makanya kita pada saat ini kita datang, kita membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari saudara, kita memuji Tuhan dengan bersemangat. Bukan hanya dengan mulut, tapi dari hati. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, menjadilah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap yang terbaik. Tuhan tetap baik. Kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Mari kita lanjutkan pujian kita yang selanjutnya. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, segala kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu,
bagi Tuhan kita. Karena Dia Allah yang baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Di badai topan dunia. Apapun yang terjadi saat ini, kita tidak usah takut. Karena Tuhan adalah batu, karena Tuhan adalah gunung batu kita. Dan kita tidak akan goyah karena kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Naikkan pujian ini saudaraku. Katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan adalah pelindungku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh. Amin. Mari kita semua katakan, ya Yesus gunung batuku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat sekali lagi, ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Haleluya. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita memuji Tuhan karena dalam hadirat Tuhan kita boleh ketenangan, karena ada dalam hadirat Tuhan lah jiwa kita boleh lepas. Amin. Amin. Kita akan masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Di dalam Tuhan lah, hanya di dalam nama Yesus lah ada pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus ada kepastian. Apapun pergumulan kita semua saudara Bapak Ibu sekalian, datanglah kepada Yesus. Sebab Yesuslah jawaban dari segala sesuatu yang kita hadapi saat ini. Haleluya. Terima kasih. Mari kita sama-sama katakan, saat tiada jalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan. Pahitnya
pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Nama Yesus, Berserulah jemaat, nama Yesus, karena hanya nama Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita. hanya nama Di tengah dunia yang saat ini sedang bergelora, tidak ada jalan selain lari di bawah telapak kakinya. Haleluya. Berserulah kepada Yesus. Yesus. Haleluya. Kaulah pengharapan kami, Yesus. Kaulah yang mampu memberikan kami kepastian, Yesus. Haleluya. Haleluya. berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Berserulah jemaat Tuhan. Berdoalah. Karena dialah yang mengerti, dia yang tahu segala pergumulan hidup Anda dan saya saat ini yang tengah kita hadapi. Dia tahu, dia ingin mendengar suara kita. Dia ingin kita mendekat kepadanya, berharap kepadanya saja. Sebab dialah jalan keluar. Sebab hanya di dalam dialah ada kepastian. Tidak ada yang lain. Manusia saat ini bagaikan akar lapuk. Banyak perusahaan yang bangkrut saat ini. Banyak kabar berita yang tidak menyenangkan. Bahwa ke depan tidak akan semakin baik. Tetapi orang yang berlindung dalam naungan Tuhan, walau 1000 rebah di kirinya, selaksa di sisi kanannya, jikalau dia berkehendak
malapetaka itu tidak akan menimpa kita. Pemeliharaannya akan sungguh nyata di tengah-tengah yang saat ini dunia yang tidak penuh kepastian ini. Berserulah kepadanya, Yesus, Yesus. Pegang tangan kami Tuhan, pegang hidup kami. Dunia boleh bergelora Tuhan, tapi Kaulah penyelamat hidup kami. Tuhan, kuatkan kami. Jangan biarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Bahwa orang benar tidak akan Kau biarkan tangannya meminta-minta roti. Semut yang kecil Kau perhatikan Tuhan. Burung di udara Kau pelihara Tuhan. Tapi kami lebih berharga dari semuanya itu. Kami percaya Engkau sanggup memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau jadikan kami saluran berkat-Mu. Kami rindu Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami berada. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Buat berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami usahakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Baik tangan-tangan yang dapat memberikan, yang juga tidak dapat memberikan Tuhan Yesus. Kau buka tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan sukacita surga mengalir pada saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kami yang heran. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, yang percaya kita sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat pagi semua jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Dan biarlah pada pagi ini kita akan duduk diam dan kita akan membuka hati kita. Kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Pak Yudi. Mari saya persilakan Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas kemurahan Tuhan. Kami boleh ada dalam rumah-Mu, kami ada dalam hadirat-Mu, dan kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mempersembahkan sebagian dari milik kami. Kami percaya semuanya membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau belajar dari firman-Mu, beri kami pengertian yang baru Tuhan, agar kami bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami dan keluarga kami semua boleh menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal 2. Ayat yang 10 sampai 12. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, silakan duduk. Pagi ini saya ingin membagikan tema generasi baru. Dalam ayat pembacaan kita pagi hari ini, kita menemukan sebuah generasi yang hilang. Ketika Yosua mati, meninggalkan bangsa Israel, dan bangkitlah satu generasi yang tidak takut akan Tuhan. Dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa seluruh bangsa Israel takut akan Tuhan semasa hidup Yosua. Hanya saja Yosua tidak mempersiapkan untuk generasi selanjutnya. Dia hanya berkata, aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan. Terserah kalian mau menyembah siapa. Tidak ada pemuritan. Tidak dipersiapkan sebuah generasi baru yang melanjutkan generasi yang takut akan Tuhan. Maka sampailah pada ayat ini. Setelah seluruh angkatan yang keluar dari tanah Mesir, termasuk Yosua, Kaleb, meninggal, maka bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal karya-karya Tuhan, tidak mengenal mujizat-mujizat Tuhan yang dilakukan di tanah Mesir sampai mereka keluar. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka bisa kehilangan generasi? Karena tidak dipersiapkan sebuah generasi yang baru yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya di masa setelah Yosua, umat Tuhan kehilangan generasi. Kalau kita membaca dalam perjanjian baru, di situ ada surat-surat Paulus kepada jemaat Efesus, Filipi, dan sebagainya. Sekarang kita cari, adakah jemaat itu? Tidak ada. Tidak ada jemaat-jemaat yang sudah pernah didirikan oleh Paulus. Kenapa? Mereka kehilangan generasi. Dan di masa ini, kalau kita pergi ke Eropa, kita menemukan gereja Tuhan juga kehilangan generasi. Gereja-gereja hanya diisi oleh jemaat yang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Anak-anak muda hilang. Bahkan gereja tutup karena sudah nggak ada yang datang ke gereja. Sebelum pandemi, ada satu berita dari Inggris,
500 gereja tutup, 450 gereja tutup. Lalu 500 masjid berdiri. Dan sebagian memakai bekas gereja itu. Jadi gereja itu berubah menjadi tempat ibadah agama lain. Kehilangan generasi sedang mengancam umat Tuhan saat ini, termasuk di Indonesia. Belum lama ketika pandemi baru mulai, saya membaca ada 2 buah gereja dijual. Karena sudah enggak ada jemaatnya lagi. Kita terancam generasi kita hilang. Jadi generasi yang sekarang disebut generasi Z, generasi Alpha, ini akan terhilang kalau kita tidak mempersiapkan. Ya, zaman saya ini generasi X, lalu di bawah saya ada generasi Y. Generasi baby boomer sebentar lagi habis. Generasi X juga sebentar lagi pasti habis. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan generasi ini, maka kita akan kehilangan generasi. Gereja akan kehilangan generasi dan gereja akan tutup. Oke, slide boleh dipasang? Tadi saya kirim slide, adakah? Baik, saya mau masuk dalam apa yang mau saya sharingkan hari ini tentang generasi baru. Kita melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Boleh di next. Ini adalah masalah tentang pemakai rokok. Biasanya anak-anak yang terbiasa memakai rokok dan kecanduan itu adalah pintu gerbang untuk memakai narkoba. Karena saya termasuk salah satu korbannya. Kalau cuma ngerokok biasa nggak puas, akhirnya mulai pakai ganja. Dan pemakai narkoba rata-rata sebagian besar karena awalnya mereka merokok. Next, 111.000 pelajar SMP dan SMU adalah pengguna narkoba. 12.848 anak SD teridentifikasi mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu macam-macam ya. Dari ngelem itu udah termasuk narkoba. Lalu ini masalah yang lain, aborsi di Indonesia mencapai 2,6 juta per tahun, peringkat ketiga dunia setelah Cina dan India. 24% dari pelaku aborsi tersebut di bawah 19 tahun. Data yang terbaru saya dapat dari Komnas Perlindungan Anak, sudah naik jadi 3 juta per tahun. Itu yang tercatat, teridentifikasi. Bagaimana yang sembunyi-sembunyi tidak terlihat. Ya, bisa separuhnya, bisa lebih dari itu. Ya, mengenaskan ya, generasi ini akan hilang dengan masalah-masalah ini. Lanjut, ribuan kasus HIV AIDS dalam usia 18 sampai 25 tahun membuktikan bahwa penularan pada masa anak-anak dan remaja meningkat secara mengejutkan. Next. Ada masalah korupsi, ada masalah pembunuhan, dan ada masalah bunuh diri. Di masa pandemi ini, angka bunuh diri di Korea, di Cina, Jepang itu meningkat drastis. Di Indonesia juga angka bunuh diri mulai merangkak naik. Dan anak-anak remaja kita itu yang melakukan bunuh diri karena stres, tertekan. Awal-awal pandemi saya mendengar ada 2 berita anak Tuhan ke gereja, remaja Tuhan, bunuh diri di kamarnya. Sebelum bunuh diri dia menulis dalam medsosnya bahwa dia tertekan oleh tugas-tugas sekolah yang begitu banyak, tertekan oleh orang tuanya yang menuntut supaya nilainya bagus, sementara dia tidak punya teman untuk curhat. Tidak ada teman untuk berbagi beban dalam hidupnya. Tekanan dalam hidupnya. Ini menjadi perhatian kita, harus menjadi perhatian gereja ya. Selanjutnya ada pengaruh negatif TV, ada kejahatan komputer, dan banyak lagi masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang seringkali kita abaikan. Mungkin kita tidak membuka mata untuk melihat, atau kita tidak peduli terhadap lingkungan kita, atau anak-anak kita, bahwa mereka menghadapi banyak masalah. Belum lagi kasus-kasus anak-anak yang meninggalkan Tuhan. Karena pacaran, beda agama, tinggalkan Tuhan. Itu banyak sekali.
Ada satu gereja sinode yang cukup besar di Indonesia mencatat bahwa sebelum tahun 2000 jumlah jemaat mereka mencapai 8 juta sekian. Tetapi sesudah tahun 2000 jemaat mereka turun menjadi hanya 4 juta sekian. Kemana mereka? Ya mungkin ada sebagian pindah gereja, tapi sebagian besarnya itu mereka pindah agama. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Hari ini saya mau bicara ini karena saya terjun di dunia pelayanan anak dan remaja. 31 tahun saya melayani mereka. Dan saya mengerti bagaimana kehidupan anak-anak ini yang seringkali diabaikan oleh gereja. Ada satu penelitian membuat survei berapa anggaran gereja yang dipakai untuk pelayanan anak. Mayoritas hanya menganggarkan 3% dari anggaran gereja untuk pelayanan anak. Sementara anak-anak menjadi generasi penerus gereja, tapi tidak dipersiapkan dengan fasilitas, tidak dipersiapkan dengan sumber daya guru yang bagus, pembina yang bagus. Makanya tidak heran kalau akhirnya gereja kehilangan generasi. Nah ini kita mesti aware ya. Mengapa masalah-masalah ini terjadi? Karena manusia-manusia ini tidak mempunyai integritas, tidak mempunyai karakter yang benar. Cerdas saja tidak cukup tanpa disertai karakter yang baik. Anak berkarakter tidak turun dari langit, tetapi harus dididik sejak usia dini. Jadi tidak bisa mereka langsung bisa hebat, tidak bisa mereka langsung menjadi imam, tidak bisa mereka langsung menjadi nabi, tidak bisa mereka langsung menjadi pastor, pendeta, tidak bisa. Harus ada yang mempersiapkan, ya. Makanya saya bilang judul kita hari ini adalah generasi baru. Generasi baru harus dipersiapkan oleh generasi sebelumnya. Oke, saya mau tunjukkan kisah-kisah begitu hebatnya anak-anak dipakai Tuhan. Ini kisah doa anak-anak sepanjang sejarah pertumbuhan gereja, perkembangan gereja. Tahun 1400-an, Joan of Arc di Prancis, seorang remaja menerima lawatan dan martir bagi Yesus. Pada masa itu, kalau ada seseorang mendapat penglihatan, dianggap dia melakukan sihir. Akhirnya gereja menangkap dia, membakar dia. Tetapi 200 tahun kemudian, tahun 1600, anak-anak umur 6 sampai 25 tahun, kelompok nabi-nabi Prancis mengawali kegerakan di negara Prancis. Ini ada kisah yang lain lagi, tahun 1700 sampai tahun 1800, anak-anak dipakai dalam kegerakan John Wesley di Inggris. John Wesley itu mengawali kegerakan gereja Metodis. Ya, lalu tahun 1800-an D.L. Moody, seorang penginjil yang besar itu, kalau dulu yang zaman saya, zaman di atas saya, zaman baby boomer gitu ya, bapak-bapak saya, itu sering dapat traktat kecil-kecil kan. Nah di bagian belakang ada tulisan Moody Press. Nah itu karya-karyanya D.L. Moody. Dia menjadi penginjil dunia dan hampir seluruh dunia dijangkau oleh penginjilannya melalui media traktat, media cetak maupun melalui radio atau TV. Hebat ya. Nah, dia menggerakkan kelompok doa anak-anak untuk mendukung pelayanan penginjilannya. Lagi, kegerakan di Wales, seorang anak kecil bernubuat dan berkata di mimbar, "Aku mengasihimu Yesus dengan segenap hatiku." Jadi nubuatan di dalam Yoel udah pernah terjadi. Ketika anak-anak berkumpul berdoa, mereka bernubuat. Sekedar info, kegerakan di Wales itu begitu luar biasa, sampai pemabuk di jalan saja, itu dia bisa bertobat tanpa ada yang menginjili. Jadi tadi yang didoakan di radius berapa kilo, itu bisa membawa dampak hadirat Allah, itu pernah terjadi. Orang-orang di jalan yang pernah mabuk tiba-tiba menangis, mengakui dosanya dan menerima Yesus. Itu kegerakan di Wales yang luar biasa. Tahun 1920-an di Kotchiu, Cina, Adulam Rescue Mission, panti pengemis, di sini dimulailah kegerakan itu. Anak-anak dalam panti pengemis itu berdoa dan mulai terjadi penginjilan besar-besaran ke negeri tirai bambu itu. Penginjilan Penginjilan bawah tanah.
Amerika Latin, Argentina, sebuah gereja dengan 100.000 jemaat membangun 250 pendoa syafaat anak-anak. Jadi anak-anak dilibatkan. Ya, dalam Mazmur dicatat begini. Tuhan meletakkan kuasa dalam mulut bayi-bayi untuk mengalahkan musuh dan pendendam. Artinya ketika mereka dilahirkan, kalau mereka anak-anak Tuhan memiliki keturunan, itu sudah dikasih kuasa sama Tuhan. Hanya saja seringkali rusak oleh orang dewasa di sekitarnya, termasuk orang tua. Mulut yang dipakai dengan kuasa tadi menjadi rusak. Kenapa? Diajari bohong, diajari ngomong kasar, diajari melakukan hal yang enggak baik. Hilang kuasanya. Nah, itu tadi beberapa contoh dalam kegerakan-kegerakan dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Nah, hal ini juga pernah terjadi di dalam Alkitab. Tuhan memakai anak-anak menjadi nabi, menjadi raja, menjadi imam. Kita mulai dalam 1 Samuel 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Samuel ini nabi kecil. Ketika masa itu bangsa Israel tidak pernah mendapatkan firman Tuhan dan keluarga Imam Eli yang harusnya menjadi teladan tapi rusak moralnya, Tuhan membangkitkan seorang nabi. Nabi itu masih kecil, namanya Samuel. 1 Samuel 2 ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel tumbuh seimbang. Dikasihi Tuhan, dikasihi juga oleh manusia. Anak yang hebat ini, apakah bisa langsung hebat? Tidak ya, dalam 1 Samuel 3, Samuel muda, nabi yang peka dan kudus. Sampai Tuhan memanggil dia dan mau ngomong sama Samuel ini. Siapakah orang tuanya? Saya tidak berfokus kepada Samuelnya, tapi saya mau fokus untuk generasi sebelumnya yang mempersiapkan generasi baru ini begitu hebat. Siapakah orang tuanya? Samuel lahir dari orang tua yang berdoa. Bapak Ibu pasti tahu kan siapa orang tuanya Samuel? Mamanya namanya Hana. 1 Samuel 1 ayat 10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Samuel lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan, memiliki mama yang suka berdoa. Makanya kalau anak-anaknya pengen jadi nabi, pengen dipakai Tuhan luar biasa, membutuhkan mama-mama yang cinta Tuhan, yang suka berdoa. Saya punya mama suka berdoa, jam 4 pagi sudah pasti dia bangun. Dia berdoa dan semua nama anak-anaknya disebut, diberkati. Makanya kalau dengar lagu, di doa ibuku, itu udah. Mama-mama suka berdoa. Ya. Nah, ini ibu yang berdoa menghasilkan keturunan yang luar biasa dipakai Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, Tuhan ingat kepadanya, maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Mamanya enggak cuma cinta Tuhan, tapi juga penuh kasih. Dalam 1 Samuel 2 ayat 19 dikatakan setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Jadi enggak cuma mamanya suka berdoa, mamanya penuh kasih dan bapaknya suka beribadah. Setiap tahun ya. Ini kan model ibadahnya orang Yahudi pada masa itu ya. Jadi mereka pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Itu bapaknya suka beribadah. Nah, bapak-bapak Kristen itu hampir jarang yang suka beribadah. Makanya gereja banyak dipenuhi wanita daripada laki-laki. Benar enggak?
Bersyukurlah kalau suaminya suka beribadah. Suami istri ini suka beribadah, suka berdoa, menghasilkan generasi baru yang namanya Samuel yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, ada papa mama yang mengasihi Tuhan, papa mama yang suka berdoa, itu pasti menghasilkan keturunan generasi baru yang takut akan Tuhan. Papa saya enggak suka ngomong, papa saya pendiam. Tapi papa saya suka menginjil, tapi menginjilnya enggak ngomong. Dia putarin kaset, dia ajak teman-temannya dengerin kaset itu. Dan dia sudah banyak mentobatkan orang-orang yang non-Kristen ya pada masa itu, sampai dia dipanggil kepala desa, diusir kita dari daerah itu, karena mayoritas bukan Kristen. Papa mama yang suka berdoa, papa mama yang suka beribadah, pasti anak-anaknya suka berdoa, suka beribadah. Belum lama saya bikin seminar Zoom tentang parenting, ya biblical parenting gitu ya, mengajar anak, mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ada seorang ibu bertanya sama saya, di sesi tanya jawab, Pak, bagaimana caranya supaya anak saya suka membaca Alkitab? Saya gampang menjawabnya, saya tanya balik, papa mamanya suka baca Alkitab enggak? Kalau papa mamanya enggak suka baca Alkitab, ya bisa dipastikan anak enggak suka baca Alkitab. Kenapa? Karena anak itu peniru ulung. Saya sama istri saya pagi biasa buka Alkitab. Anak saya waktu itu masih TK, saya kasih Alkitab yang bergambar. Ya lihat papa mamanya tiap pagi buka Alkitab. Dia datang sama papanya, Pak, aku juga mau baca Alkitab. Lah itu Alkitabmu, aku enggak mau Alkitab yang ini, aku mau Alkitab yang kayak papa. Itu namanya anak-anak ya, meniru walaupun dia belum bisa baca tulisan yang kecil-kecil itu. Anak peniru ulung, kalau nggak percaya nanti pulang ke rumah, buka pintu, tutup pintu pakai kaki. Sehari kemudian anaknya niru. Kenapa? Karena anak peniru ulung. Bapak pernah ngalamin, ya saya nutup lemari pakai kaki. Besoknya anak saya nutup pintu pakai kaki. Kok nutup pintu pakai kaki? Papa kemarin nutup lemari pakai kaki. Malu saya gitu ya, nggak jadi teladan yang baik. Anak membutuhkan teladan, membutuhkan figur yang bisa ditiru. Ya itu hadir nabi, generasi baru, nabi kecil yang dipakai Tuhan. Oke, yang kedua, raja kecil. Namanya Yoas, 2 Raja-Raja 12 ayat 1-2. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Ini raja kecil yang takut Tuhan. Kok bisa? Siapa yang mengajari dia? Siapa yang mendidik dia? Oke, 2 Raja-Raja 11 ayat 2-3. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas, memasukkan dia dengan inang penyusunya, maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Jadi bayangkan, dia 6 tahun dididik di rumah Tuhan. Dipersiapkan untuk menjadi raja yang takut akan Tuhan. Raja kecil Yoas ini memiliki pendidikan firman Tuhan di rumah Tuhan. Makanya 40 tahun ketika dia memimpin bangsa Israel, dia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Mengapa 6 tahun itu begitu penting? 6 tahun itu kalau sekarang disebut dengan pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini. Itu sangat penting karena anak 0 sampai 8 tahun itu disebut generasi emas atau usia emas, ya. Makanya yang punya anak-anak 0 sampai 6 tahun itu perlu dibawa kepada Tuhan. Diberi dasar yang benar. Nih saya kasih wawasan sedikit tentang perkembangan mereka. Cepat aja ya. Waktu lahir perkembangan otak mereka begitu cepat. Ya, ketika lahir sudah 1/4 ukuran orang dewasa. Bayi 18 bulan setengah ukuran orang dewasa, lalu anak usia 6 sampai 8 tahun itu sudah 9/10 kali ukuran orang dewasa. Baru nanti mengalami penuh
perkembangannya itu usia 18 tahun. Jadi, tapi perkembangan begitu cepat itu 0 sampai 8 tahun. Lalu perkembangan kecerdasannya, ini Dr. Kate Osborne nih berkata 2 sampai 3 tahun 40% IQ itu kecerdasannya. Lalu EQ-nya, emotionnya, ya karakternya itu berkembang, dibentuk pada usia 2 sampai 3 tahun itu sudah 40%. Lalu 4 tahun sudah 50% perkembangan IQ dan EQ-nya, dan 8 tahun sudah 80%. Ini termasuk perkembangan SQ-nya, SQ itu spiritual quotient-nya, kecerdasan spiritualnya. Jadi anak-anak kecil itu dididik dalam Tuhan memberikan dasar yang kuat. Jangan kayak zaman papa mama kita dulu, tunggu nanti dia remaja aja diajarnya. Salah, telat. Dan mengajar firman Tuhan ini, mendidik anak ini, mengajar anak ini tidak boleh diserahkan kepada benda mati. Nah, mama-mama baru, generasi baru ini yang punya anak generasi alfa, ini rata-rata kecil-kecil dikasih HP, dikasih gadget, dikasih laptop supaya anteng tuh kan. Jadi yang ngajar anaknya siapa? Papa mamanya atau gadget? Gadget. Padahal firman Tuhan memerintahkan papa mamanya yang harus mengajar. Dan itu di usia emas itu sangat penting. Anak saya nggak pernah saya kasih gadget sampai dia sudah SMA. Kok pelit? Bukan pelit. Saya sedang mendidik dia. Ya. Supaya apa? Supaya tugas papa mama itu benar mendidik anak di dalam Tuhan. Ya, oke. Selanjutnya, tadi kecerdasan itu perkembangannya begitu cepat, perkembangan anak begitu cepat, tapi waktu bersama anak itu terbatas. Hasil survei di kota-kota besar, termasuk di Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan sebagainya, itu menyebutkan sebanyak 5.000 jam anak dari lahir itu sudah melihat gadget. Ya, sekarang bisa meningkat. Karena biasanya dari pagi sampai sore papa mamanya enggak di rumah, mbaknya kasih dia HP nonton YouTube. Nonton TikTok lagi malah sekarang. Pagi-pagi udah goyang-goyang anaknya. Karena ngelihatnya TikTok yang suka goyang-goyang itu ya. Dan kalau di rumah pasang TV kabel atau langganan Netflix itu hati-hati. Saya memperhatikan, saya jarang nonton, tapi saya memperhatikan. Ketika saya nonton di dalam Netflix itu hampir semua filmnya itu membawakan doktrin LGBT. Ya di dalam film itu cewek suka sama cewek, cowok pacaran sama cowok. Nah itu secara nggak langsung memberikan doktrin kepada generasi penerus kita ini bahwa itu hal yang lumrah, hal yang bisa diterima. Bahkan anak saya bilang begini, Pak, emangnya kenapa LGBT itu? Anak saya kritis ya, dia suka bertanya, kenapa memangnya LGBT? Emang apa yang salah? Orangnya nggak salah dik, tapi perilakunya salah kalau melihat dari firman Tuhan, saya bilang gitu. Tapi kalau ngikutin standar dunia, hak asasi manusia, itu enggak apa-apa. Tapi kamu mau nurut siapa? Standar kita apa? Firman Tuhan. Tapi kan kasihan Pak anaknya. Ya, kamu temenin temen yang kena pengaruh LGBT itu. Karena dia punya teman satu geng itu yang cowok tapi melambai gitu ya. Jadi kamu ajari dia supaya dia enggak jatuh. Benci perilakunya tapi kasihi orangnya supaya dia bisa berubah gitu ya. Nah, ada lagi penelitian di California yang menunjukkan bahwa anak perempuan 3-5 tahun harus dekat dengan ayahnya supaya di masa remajanya tidak tergila-gila dengan lawan jenisnya. Demikian juga sebaliknya. Ya, anak-anak laki-laki boleh dekat dengan mamanya. Nah, saya ini masalahnya menikah dengan orang Batak. Nah di orang Batak itu, anak yang sudah gede apalagi perempuan, itu gak boleh itu peluk-peluk bapaknya. Nah saya melanggar itu, karena anak saya sampai SMA pun masih suka peluk-peluk saya. Gimana? Gak apa-apa, saya bilang. Saya menjelaskan kepada mereka supaya anak saya ini penuh kasih dari laki-laki yang dia idolakan yaitu bapaknya. Makanya dia udah SMA pun,
teman-temannya udah pacaran, dia nggak bergeming. Dek, kamu nggak naksir cowok? Nggak apa, belum waktunya. Kenapa? Karena sudah penuh dari cinta papanya. Dia nggak akan mencari cinta laki-laki yang lain sebelum waktunya. Ya, bukan dia anti laki-laki, bukan. Kamu nggak pernah naksir? Pernah, aku pernah naksir guruku, dia ganteng gitu ya. Tapi kan itu guruku katanya, aku cuma mengagumi dia. Ya nggak apa-apa, berarti normal dia kan. Pendidikan usia dini sangat penting, bukan hanya yang menyangkut IQ, tetapi juga EQ dan SQ. Moralnya, karakternya penting, spiritualnya, kerohaniannya penting. Jadi kalau nyari sekolah, rata-rata orang Kristen itu ditanya kurikulumnya apa, bikin anak saya bikin pinter enggak? Coba bandingkan sama tetangga sebelah kita. Kalau dia mendaftarkan anaknya ke sebuah sekolah yang standarnya agama, dia akan nanya gini, nanti lulus TK atau lulus SD anak saya bisa khatam baca itu Al-Quran? Kita nggak pernah nanya, nanti kalau anak saya lulus dari sekolah Kristen ini khatam baca Alkitab? Nggak pernah, karena kita tidak terlalu merasa penting membaca Alkitab. Ya kan? Padahal itu penting. Jujur saja, yang sudah seumur saya, sudah berapa kali baca Alkitab itu selesai? Kalau ditanya begitu, pura-pura enggak dengar gitu ya. Untungnya saya dulu sekolah Alkitab, yang dipaksa setahun itu harus 3 kali selesai baca Alkitab. Kalau enggak juga mungkin saya belum selesai baca Alkitab sampai sekarang ya. Padahal baca novel Harry Potter yang tebelnya segini, itu enggak nyampe seminggu selesai loh. Ya kan? Tapi kalau baca Alkitab kok kayaknya susah banget gitu ya. Udah baca Kejadian, Keluaran sampai imamat berhenti. Kenapa? Itu isinya peraturan-peraturan bikin pusing. Dilompat, lalu baca Bilangan, Ulangan, agak seru, ada cerita-ceritanya. Yosua seru lagi, Hakim-Hakim seru lagi, Samuel seru. Begitu Tawarik, silsilah. Makanya ceritanya nggak selesai-selesai baca Alkitab. Ya, baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Kisah Rasul masih seru. Tapi begitu baca surat-surat, aduh berat. Ya, kita harus mendidik anak-anak kita, terutama yang ada di usia dini. Saya mendirikan sebuah sekolah gratis di kampung saya, karena di sana tidak ada sekolah umum atau sekolah Kristen. Jadi anak-anak Kristen itu Senin sampai Jumat pergi ke PAUD Islam. Dan mereka diajari ngaji. Di gereja diajarin doa Bapa kami, enggak hafal-hafal. Tapi ngaji hafal. Kenapa? Karena Senin sampai Jumat. Termasuk ponakan saya dibawa ke sana. Saya datang, saya marah. Jangan di sekolah sana. Enggak ada sekolah, padahal mau masuk SD harus lulus TK. Ya sudah, rumah kita lumayan gede, kita bikin sekolah di sini. Adik saya bilang, duitnya enggak ada, enggak perlu duit. Saya ada 500.000, saya beliin buku, saya kumpulin anak-anak Kristen di situ, keluar semua dari PAUD itu, keluar. Kita bikin sekolah sendiri di sini. Belum ada izin, belum ada apa-apa, saya bikin sekolah. Di lantai, pakai tikar. Lalu saya foto, saya masukin medsos. Saya mengetuk teman-teman saya yang punya duit. Saya bikin sekolah. Enggak nyampe 1 bulan itu fasilitasnya udah lengkap. Kelas-kelasnya dibuat. Ya, Tuhan menggerakkan mereka. Sampai hari ini masih ada. Itu sekolah gratis, gak pungut biaya. Lalu yang SD ngeluh, kok kita nggak ada yang SD? Belum, berat yang SD itu. Ya, jadi saya buatkan taman baca aja ya. Taman baca aja, kalian baca buku, nanti kita kirimin buku terus, kalian baca buku. Wah, itu taman baca jadi tempat ngerumpi, tempat ngobrol, nggak cuma anak-anak, termasuk emak-emaknya juga. Ya jadi rumah saya itu hampir setiap hari penuh di Lampung itu ya. Saya lahir besar di Lampung. Dan itu di wilayah yang kebanyakan begal. Lampung Timur. Nah kalau pernah dengar Lampung Timur, itu jangan lewat situ, kenapa? Banyak begalnya. Itu benar. Murid saya itu ada 4 yang bapaknya profesinya begal. Tapi anaknya saya pengen rubah. Karena sekolah kami sekolah berkarakter, saya ajari, jangan ikuti teladan papa, kamu harus lebih hebat dari papa, gitu ya. Jadi saya setiap 3 bulan ke sana kasih seminar buat mama-mamanya supaya mereka berubah, gitu ya. Nah,
itu yang bisa kita buat untuk sekitar kita. Enggak cuma di dalam gereja. Ya kalau gerejanya udah bagus, saya pernah datang di Tangerang itu ada gereja sudah besar, saya khotbah di sana, habis khotbah saya tanya ibu gembalanya. Saya manggilnya Mbak ya, karena dulu teman kuliah, kakak kelas saya, Mbak, pernah nggak nanya murid-murid sama anak-anak sekolah minggunya, sekolahnya di mana? Emang kenapa Yud? Gerejanya Mbak bagus, saya lihat tadi ruang-ruang sekolah minggunya bagus, itu Senin sampai Jumat nganggur kan? Iya nganggur. Katanya. Kenapa nggak bikin PAUD? Coba tanya anak-anaknya. Wah, saya pulang, dia telepon malam-malam. Benar katamu, kenapa? Anak-anak saya ternyata banyak yang sekolahnya di PAUD-PAUD Islam. Terus gimana Mbak? Gimana caranya bikin PAUD di gereja? Gampang, buka dulu, nanti setahun baru ngurus izin. Memang begitu peraturannya ya, punya murid dulu, punya tempat dulu, baru cari izin. Nah akhirnya dia bikin PAUD di gereja. Kenapa? Karena penting. Kalau cuma di gereja ibadah sekolah minggu berapa menit sih? Paling lama 1 jam, 2 jam, tapi dapat firmannya paling cuma setengah jam. Lalu dibanding keadaan dunia yang mempengaruhi dia yang begitu hebat, 24 jam, itu enggak bisa sebanding. Makanya papa mama perlu membantu gereja, perlu membantu guru-guru sekolah minggu supaya anak-anak di rumah juga dididik dengan baik. Dididik dalam Tuhan. Enggak cuma datang gereja, titip anak saya, tolong didik dia dalam Tuhan. Nanti di rumah dirusak lagi. Gurunya stres di sini, guru sekolah minggunya, udah dibenerin baik-baik. Minggu besok ngomongnya kasar lagi. Kenapa? Karena di rumah ketemu papa mama yang ngomongnya kasar. Di gereja diajarin, enggak boleh ngomong kasar, ngomongnya yang lembut. Di rumah ketemu yang begitu lagi. Nah gimana? Nah makanya mesti bersinergi ya. Antara guru sekolah minggu dan orang tua, mari kita membangun generasi yang baru yang takut akan Tuhan. Usia 0 sampai 8 tahun itu penting. Yang pegang kelas kecil di sekolah minggu, didik mereka dengan benar. Jangan menyesatkan. Kemarin ada guru sekolah minggu ngeluh sama saya. Kak, kenapa? Anak saya diajari enggak benar di sekolah. Kenapa? Gurunya ditanya sama anak saya kan masih kecil kelas 1, dia tanya, Miss, kenapa kok ada hujan? Hujan itu datangnya dari mana? Gurunya ngomong gini, oh hujan itu air mata Tuhan. Hei guru sekolah minggu atau guru-guru yang ngajar di sekolah, yang ngajar agama, perhatikan ini. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa menyesatkan anak-anak kecil ini, kalungin batu kilangan di lehernya, tenggelamkan ke laut. Gak boleh menyesatkan. Oh. Jadi anaknya berpikir setiap ada hujan, wah Tuhan sedih. Itu salah ya, itu nggak boleh ya. Jadi kita mari bersinergi membangun generasi yang baru ini, mendidik mereka di dalam firman Tuhan. Berikutnya ada masa kecil pengajar yang besar, namanya Timotius. Dia bisa menjadi pengajar yang besar setelah Paulus, kenapa? 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Siapa orang tuanya? Nenek dan ibunya beriman tulus, 2 Timotius 1:5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi generasi yang baru pengajar besar itu juga dipersiapkan dari neneknya. Neneknya bersinergi dengan mamanya. Tapi yang sering kali terjadi neneknya berantem sama mamanya. Mamanya enggak boleh anaknya makan permen. Neneknya bilang memang mamamu tuh pelit, nih makan permen. Ya kan? Seringkali begitu, opung-opung kan sayang banget sama cucunya, apalagi cucu pertama. Anak saya cucu pertama. Di rumah kami nggak bolehin makan permen, nggak bolehin makan coklat, kecuali hari Minggu, weekend. Pas dia main ke rumah opungnya beliin permen, beliin coklat, beliin es krim. Aduh. Dia bilang nggak boleh sama papa mama. Nggak apa-apa sekali-sekali, tapi sekalinya nggak cuma sekali. Berkali-kali, akhirnya kita ngomong baik-baik sama opungnya. Pung, kami di rumah ada peraturan, boleh ya Pung menyesuaikan supaya anak itu enggak double peraturan gitu ya. Enggak ada standar ganda, sama mama papa enggak boleh, sama opung boleh. Gitu.
Nah akhirnya nurut ya, Opung ini mengerti lah gitu ya. Terus ada lagi kata-kata yang sering diucapkan oleh Opungnya. Oh dasar goblok, nakal ya. Pelan-pelan ngomong lagi, Bung kami di rumah nggak membiasakan ada kata bodoh, nggak ada kata nakal. Ya Bung ya, Opungnya ngerti juga. Jadi gitu harus bersinergi supaya sehati antara papa mama, antara opa oma, antara mbaknya juga kalau ada mbak di rumah dikasih tahu supaya sehati. Karena anak itu meniru orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kalau nggak sehati nanti bingung. Ya. Oke, ada nenek yang cinta Tuhan, ada ibu yang tulus. Itulah Timotius. Lalu ada penginjil besar namanya Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 5-6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Siapa orang tuanya? Lukas 1 ayat 5-6. Pada zaman Herodes adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi Yohanes lahir bukan sembarangan Tuhan ditaruh dalam keluarga yang cinta Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan benar. Maka tampillah seorang Yohanes Pembaptis, penginjil yang besar yang pernah dicatat oleh Alkitab. Tuhan sudah persiapkan dan generasi sebelum Yohanes Pembaptis mempersiapkan dia dengan baik. Terakhir, masa kecil gembala besar Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Yesus menjadi orang yang seimbang, anak yang seimbang. Siapa orang tuanya? Kita lihat ya, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataannya. Ibunya Yesus itu Maria itu hamba Tuhan. Humble orangnya. Ketika Tuhan, aku masih perawan. Tapi ketika Tuhan bilang, kamu mau dipakai Tuhan melahirkan Mesias, jadilah seperti kehendakmu. Dia menurut, sekalipun banyak resiko yang harus dihadapi. Lalu tidak cuma mamanya, papanya juga orang yang luar biasa. Matius 1 ayat 24b, Yusuf penguasaan dirinya luar biasa. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf ini laki-laki yang punya penguasaan diri begitu hebat. Bayangin, dia sudah ambil Maria, tidak bersetubuh sama sekali. Udah dinikahi nggak diapa-apain istrinya. Beda sama anak muda zaman sekarang. Belum dinikahi, belum diberkati di gereja udah diapa-apain. Dia penguasaannya besar. Kenapa dia tahu itu? Roh Kudus yang ada di dalam rahimnya Maria. Dia menjaga. Dia punya penguasaan diri yang kuat dan mamanya hamba Tuhan. Maka melahirkan Yesus sebagai manusia yang menjadi gembala bagi banyak orang. Ya, jadi kesimpulannya apa dari semua yang saya ceritakan tadi? Bahwa dibutuhkan orang tua atau para pendidik yang cinta Tuhan untuk membangun generasi baru yang takut akan Tuhan dan yang berkarakter. Jadi sebelum kita memimpikan generasi baru yang takut Tuhan, memimpikan Indonesia yang baru dengan orang anak-anak yang memimpin bangsa Indonesia takut akan Tuhan, itu hanya mimpi kalau tidak ada generasi sebelumnya yang mempersiapkan. Makanya mari kita bersinergi, kita bersatu mempersiapkan generasi-generasi baru kita. Dimulai di mana? Di gereja. Orang tua bersinergi dengan guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu sungguh-sungguh melayani. Di gereja saya pembina guru juga. Saya tekankan mereka harus mati tertanam di dalam pelayanan itu. Karena kalau enggak lebih baik enggak usah melayani. Kenapa? Karena kalau dia mati tertanam, semua daya ciptanya, semua apa yang dia punya itu dipakai untuk melayani anak-anak dan hasilnya maksimal. Itu value yang saya tanamkan sama guru-guru saya. Ya, mati tertanam dalam pelayanan itu. Karena kalau enggak jadi apa-apa, enggak bertumbuh dan berbuah. Tanaman itu kalau enggak mati tertanam enggak menghasilkan buah. Kalau kita jadi guru,
sekolah minggu, jadi pelayan Tuhan, kita nggak mati tertanam dalam pelayanan itu, nggak menghasilkan buah. Ya, nah itu value yang saya bagikan di sana. Nah, bagaimana supaya kita menciptakan generasi yang baru tadi? Maka kita harus mempersiapkan mereka. Kita generasi sebelumnya harus mempersiapkan mereka dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Ya, anak yang berkarakter tidak turun dari langit, tapi harus dipersiapkan oleh orang tuanya. Sebagai penutup dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini hanya sekedar janji bahwa ketika dia dididik dalam Tuhan, tidak menyimpang dari jalan itu, ini hanya sekedar janji kalau kita tidak melakukannya. Ya, dalam bahasa aslinya mendidik di sini artinya mengajari mereka mempraktekkan apa yang diajari. Jadi kalau di sekolah minggu ajari anak-anak melayani, karena saya sudah melihat anak-anak yang diajari melayani, mempraktekkan apa yang dia pelajari itu tidak menyimpang dari jalan itu. Ya, tetap sampai akhir hidupnya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, jadi itu kesimpulannya hari ini adalah generasi yang baru akan terjadi kalau kita orang tuanya mau memberi diri kepada Tuhan, mau memberi teladan yang baik, mau memberi teladan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini boleh mendengar kebenaran ini. Biarlah kami orang tua, orang-orang dewasa yang ada di sini tergerak hatinya untuk mempersiapkan generasi sesudah kami, generasi gereja sesudah kami, menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Menjadi generasi yang dipakai Tuhan. Menjadi nabi-nabi, imam-imam, guru-guru, penginjil-penginjil. Dipersiapkan dari mereka kecil. Berkati pelayanan guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Berkati pelayanan anak dan remaja di tempat ini Tuhan. Supaya mereka bisa menghasilkan generasi baru, generasi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kehirangan anak-anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah pagi ini. Ibadah yang pertama Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami semua. Dan kami berdoa Tuhan supaya Bapak Yadi Tuhan, boleh Tuhan Engkau berkati Tuhan. Dan apapun yang akan dilakukannya Tuhan akan membawa banyak jiwa untuk dimenangkan kerajaan Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya Tuhan. Dan mari Bapak Tuhan, Kau juga tolong bagi kami semua yang telah hadir pada pagi ini. Biarlah kami mau Tuhan, kami lebih setia lagi mengiring kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau juga akan berkati kami Tuhan dalam hari yang akan kami lewati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kepada kami. Berkati bagi mereka yang dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, dalam segala usaha yang akan dilakukan, segala aktivitas yang dilakukan Engkau akan berkati Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang tidak hadir pada pagi ini. Kemungkinan mereka dalam keadaan yang lemah dan sakit Tuhan. Mari Engkau mau melawat mereka Tuhan sehingga minggu depan mereka boleh hadir kembali di dalam ibadah di tempat ini Tuhan. Kami serahkan jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan cinta kasih dari Tuhan Yesus akan tinggal mulai hari ini sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami di awan-awan dan tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.